Saya sampai mengatakan, loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa. Saya kan begitu. Ini seperti kertas kosong yang nanti terserah isinya lebih lanjut itu mau diisi dengan apa. Itu terserah penguasa yang akan memimpin di situ. Nah, kalau kita menyatakan itu bertentangan, kenapa? Karena Pancasila itu sebenarnya isinya adalah moral. Ya, saya sudah ngajar nih Pancasila 24 tahun plus filsafat Pancasila. Itu isinya moral. Sedangkan moral itu, Mas, sebenarnya ini terlepas dari sedikit ya, dari langsung ke ajaran Islam ya. Moral itu sebenarnya juga punya karakter yang disebut dengan sebagai imperatif kategoris. Jadi imperatif kategoris adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Namanya ideologi buatan manusia. Ketika dikhianati untuk kepentingan atau untuk vestige interest, so pasti saya katakan maka ideologi itu akan dying. Ya sekarat ya, sekarat bahkan saya katakan mati. Maka saya sampai mengatakan saya akan membuat buku ini ya. Jadi ada buku, ini Pancasila Not Found. Loh, ini bukan main-main loh ini. Pancasila not found. Pancasila 404 not found. Pancasila tidak ditemukan. Sebenarnya kalau dikatakan kita tidak punya cukup referensi yang cukup ya untuk Pancasila itu ya salah. Karena memang kalau dilihat dari sisi proses, nilai-nilai Pancasila itu kan merupakan puncak-puncak sosiokultural sebenarnya ya, dikatakan begitu. Jadi itu merupakan puncak-puncak sosiokultural bangsa Indonesia. Jadi proses pembentukannya itu sebenarnya sudah sifatnya itu sudah melandai, artinya sudah membumi sebenarnya. Artinya itu bukan khayalan, bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tidak. Tapi memang sudah merupakan puncak-puncak dari sosial kultural yang ada di Indonesia. Maka dalam hal ini kan kita harus juga paham betul bahwa Pancasila itu kan dibentuk melalui pentahapan, mulai dari tahap pembenihan ya sampai nanti pada tahap perumusan. Makanya kan kita juga menemukan ada Pancasila 1 Juni yang digagas oleh Soekarno itu secara individual, tapi kemudian yang secara kolektif ya itu disepakati sebenarnya adalah hasil dari panitia 9, yaitu tanggal 22 Juni ya, 22 Juni 1945 itu sudah rumusan yang sifatnya kolektif. Artinya itu pertanggungjawabannya bukan individual. Maka saya juga mengatakan, kita jangan kembali ke 1 Juni 45, tetapi kita mestinya merujuk pada 22 Juni 1945 yang kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Ini yang sila pertama itu sangat sosiologis juga, Mas. Yaitu apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini kolektif loh ini. Ini sudah dikatakan konsensus nasional. Kenapa? Karena panitia 9 itu mewakili dari waktu itu kan mewakili dari BPUPKI untuk merumuskan Pancasila yang nanti akan kita sepakati sebagai dasar negara kan begitu. Nah, tiba-tiba ya di tanggal 18 itu saat kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 memang ada proses sedikit itu, ada perubahan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sampai sejauh itu saya masih melihat ini sebenarnya Pancasila tetap membumi, tetap sebenarnya membumi itu. Nah, dalam prakteknya memang ini yang dikatakan membumi ternyata tidak dipakai secara konsisten dalam pemerintahan negara kita itu. Tiba-tiba kan di era 45 sampai 50 itu kan justru yang berjalan apa? Semua serba liberal. Ya kan tidak mengikuti pola-pola yang sudah kita anut itu, enggak. Tapi sudah terjatuh ke liberal.
Bahkan di tahun 60-an kita terjatuh pada sistem yang komunis. Nah, coba Anda bayangkan. Maka saya katakan, loh, ini dari tahun ke tahun, nanti tahun 9 Orde Baru beda lagi. Reformasi beda lagi. Penafsiran terhadap Pancasila. Saya sampai mengatakan, loh, ini Pancasila kok semacam tabula rasa. Saya kan begitu. Ini seperti kertas kosong yang nanti terserah isinya lebih lanjut itu mau diisi dengan apa. Itu terserah penguasa yang akan yang akan memimpin di situ. Nah, cantolan yang mestinya sudah baku tadi ternyata diingkari dengan cara-cara yang lebih pragmatisme. Nah, sehingga kita nggak punya pegangan lagi. Katanya kita misalnya ya, berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kita kan menyatakan di situ bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Diturunkan di mana? Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita sebut dua norma ini, sebenarnya kita sudah menunjukkan bahwa kita ini sebagai religious nation state. Religious nation state. Coba Mas cari religious nation state, religi mana yang mengiyakan, menyuruh bahkan ya menghalalkan tindak pidana yang kita bicarakan sekarang, korupsi ini. Ini kan sebenarnya sudah menyalahi betul ya dari, ya memang mungkin orang mengatakan wah itu kan teori, tapi kita harus paham bahwa namanya Pancasila itu isinya adalah sebenarnya moral ya. Kadang-kadang orang mengatakan apa ada nih Pancasila kok korupsi bertentangan dengan Pancasila? Loh, ada. Terutama apa? Sila pertama kah? Sila kedua kah? Atau kelima kah? Nah, kalau kita menyatakan itu bertentangan, kenapa? Karena Pancasila itu sebenarnya isinya adalah moral. Ya, saya sudah ngajar nih Pancasila 24 tahun, plus filsafat Pancasila. Itu isinya moral. Sedangkan moral itu Mas sebenarnya, ini terlepas dari sedikit ya, dari langsung ke ajaran Islam ya. Moral itu sebenarnya juga punya karakter yang disebut dengan sebagai imperatif kategoris. Jadi imperatif kategoris adalah perintah yang tidak bisa ditawar. Kalau itu perintah yang tidak bisa ditawar berarti apa? Ya seluruh warga negara, seluruh anggota masyarakat, seluruh anggota bangsa ini mestinya menjalankan sila-sila Pancasila itu. Di bidang hukum, Pancasila ini mestinya menjadi istilahnya Rex Ide. Jadi Rex Ide itu nanti fungsinya sebagai bintang memandu. Untuk apa? Membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Ada Undang-Undang Dasar 45. Makanya tadi benar kata Pak Prihantoyo, loh, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu memang penerjemahan pertama kali dari Pancasila. Itu yang asli ya. Nah kemudian, nah itu harus apa? Sesuai dengan koridor Pancasila. Misalnya untuk pemilu itu pemilu langsung mestinya kita tidak mengenal karena pemilih presiden itu mesti melalui MPR mandataris, presiden mandataris MPR dan seterusnya. Lalu ada undang-undang ya di bawah TAP ada Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang terus sampai ke bawah mestinya juga menginduk pada nilai-nilai Pancasila itu yang sudah orang mengatakan sebagai modus vivendi kan tuh, sebagai kesepakatan luhur yang final kan begitu katanya ya. Tapi tadi saya katakan ternyata di era-era berikutnya itu Pancasila saya katakan sebagai tabula rasa, sebagai kertas kosong yang tergantung mau diisi mana tergantung penguasa yang sedang menjalankan kekuasaannya itu. Nah itu saya pikir memang kita sudah menyalahi ya, saya katakan berkhianat terhadap ideologi itu ya akhirnya menjadi semacam ini. Apalagi namanya ideologi buatan manusia ketika dikhianati untuk kepentingan atau untuk vested interest, so pasti saya katakan maka ideologi itu akan dying. Ideologi akan dying itu sempoyongan ya, jadi hidup segan mati tak mau, jadi apa istilahnya itu dying itu. Ya sekarat lah ya, sekarat bahkan saya katakan mati. Maka saya sampai mengatakan Mas Pri dan juga Mas Slamet itu, saya kan membuat buku ini ya. Jadi ada buku apa itu? Ya judulnya adalah ini Pancasila Not Found. Loh ini bukan main-main loh ini. Pancasila Not Found. Pancasila 404 Not Found. Pancasila tidak ditemukan. Kenapa? Praktek realitasnya memang benar kata Pak Spri. Ini kita sudah liberal, kapitalistik, bahkan sudah bercampur komunistik.
Jadi ekonomi kita itu sangat liberal, kapitalistik, tapi cara memerintah kita itu penuh dengan apa? Ada kediktatoran, ya kan? Ada imperasi, ada represi yang luar biasa. Itu ada karakter-karakter komunis. Gitu loh. Maka saya katakan, bahkan nggak ngomong PKI ya, tapi karakter-karakter komunis. Maka ini kita sudah mulai menggabung ini. Mungkin kita mengiblat apa yang terjadi di Cina. Cina itu juga ekonomi yang sangat liberal kapitalistik, sementara cara memerintahnya dengan menggunakan model komunis. Nah, ini sudah kawin. Nah, perkawinan inilah yang sebenarnya notabene-nya kan arasnya ya. Arasnya itu maksud saya persoalan idealitasnya, ideologi yang dianut kan ideologi materialisme ya, materialisme itu. Sehingga apa? Baik komunis maupun kapitalis ya cenderung pada pengabaian terhadap apakah ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai pada sistem kehidupan yang sangat hedonis. Maka pengacara, hakim, polisi, ya kan, sampai pada sipir-sipir di penjara itu semuanya hedonis. Karena apa? Sangat materialistik. Ukurannya apa? Ukuran keberhasilan selalu apa yang serba fisik dan selalu datang atau tidak mendatangkan namanya cuan. Duit. Pengacara juga demikian, dosen juga demikian, rektor juga demikian. Ya kan? Karena apa? Sudah tersandra dengan pragmatisme hidup itu terutama ke aspek hedonistik itu. Nah ini memang saya kira kalau kita taruh, tadi saya membuat tulisan namanya plot twist ya. Jadi plot twist itu artinya pemelintiran tadi ya. Jadi mestinya jadi rumah Pancasila menjadi rumah koruptor. Mestinya salamnya Pancasila menjadi salam tempel. Ini sudah terjadi plot twist. Jadi pemutarbalikan atau pemelintiran sesuatu yang seharusnya ideal baik, tetapi ternyata the end-nya adalah pada realitas yang sangat buruk. Nah, itu kan jadi sesuatu yang, waduh, ini betul-betul saya katakan itu sebuah keprihatinan ketika kita sudah mengalami namanya plot twist. Rumah Pancasila bisa terpelintir menjadi rumah koruptor. Tapi sudah saya klarifikasi ke Mas Prihandoyo itu bahwa yang saya maksud rumah Pancasila itu bukan rumah Pancasilanya Mas Handoyo nih ya. Prihandoyo, tapi rumah Pancasila yang di Semarang ya, dekat dengan saya itu. tapi itu yang memang terjadi. Makanya kemarin juga ada menyatakan, loh Mas, Prof, kalau itu hanya suap menyuap, itu apa termasuk ya koruptor? Loh iya, karena di ini ya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan ada sebanyak 30 jenis tindakan kejahatan atau perbuatan jahat yang dikategorikan sebagai sebagai tindak pidana korupsi. Nah, dari 30 itu kemudian dibagi ada 7, yaitu menyangkut mengenai kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat itu tentang pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam adalah benturan kepentingan, dan ketujuh gratifikasi. Jadi kalau pengacara memberikan apakah itu gratifikasi atau mungkin yang terkait dengan Mas Yosef Parera ini adalah suap menyuap, nah itu sudah diakui sendiri karena Mas waktu ada diwawancari dengan wartawan itu kan Mas Parera juga ngomong kalau memang betul kami pengacara itu memberikan uang gitu. Jadi ya gampangnya menyuap uang di pihak di MA, dia tidak menyebut hakim indak, tapi ada pihak di MA yang waktu itu dia belum menjelaskan siapa sebenarnya yang disuap itu. Nah, ketika dia menyuap, pengacara menyuap, meskipun mungkin tidak merugikan keuangan negara, maka dia pun termasuk namanya koruptor. Nah, maka di sini ya tadi saya katakan sangat lucu ketika misalnya tadi Mas Handoyo juga mengatakan, oh itu kan salam Pancasila. Wah terus begitu. Lah saya ini yang ngajar 24 tahun, filsafat Pancasila, pers Pancasila aja nggak pernah berani ngomong, aku Pancasila, salam Pancasila, nggak pernah aku. Lah orang yang dikit-dikit baru ngerti Pancasila, wis kemaki, aku Pancasila, aku. Waduh, gombal mukio toh ternyata. Nah, malah saya yang sekarang dituduh anti Pancasila ini nalari di mana itu? Kopla apa enggak itu? Hanya karena perbedaan kita soal perspektif dalam hal dakwah Islam dan seterusnya, lalu saya dikatakan anti Pancasila. Binekanya di mana katanya? Ya kan Mas Handoyo?
Nah, itu sudah nulis tentang politik identitas dan identitas politik itu. Nah, politik identitas ya boleh-boleh saja. Kenapa enggak? Bhinneka Tunggal Ika kok. Dan kita merdeka itu juga karena politik identitas. Betul. Nah, sekarang kok kita dikungkung, dikerangkeng. Oh jangan pakai politik identitas untuk ini itu. Meraih kekuasaan. Nah, siapa bilang nggak boleh? Mana hukumnya yang tidak boleh? Tunjukkan pada saya. Nah gitu ditantang Mas kalau begitu ya. Wah, udah kembali ke persoalan tadi. Saya memang terus terang ya terkejut sekaligus prihatin ya atas terjadinya tadi yang saya katakan plot twist